Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lamhedi Syadi yang akan menjelaskan tentang perakitan komputer. Oke, jadi pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang perakitan komputer ya. Jadi kata pengantar seperti biasa, daftar isi. Nah, daftar isi di sini yang akan kita bahas itu yang pertama ada dasar komputer, pengertian arsitektur komputer, prinsip cara kerja dan anatomi, bagian-bagian perangkat keras, alat kerja, cara melakukan perakitan komputer dan prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Untuk deskripsinya ya, jadi untuk indikatornya sendiri adalah sesuatu harus mampu mengerti tentang dasar-dasar komputer, mampu memahami pengertian tentang arsitektur. Siswa juga harus mampu memahami prinsip, memahami anatomi alat kerja, dan mampu melakukan perakitan komputer dan memahami prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Nah, alat dan bahan karena ini video pembelajaran ya, jadi hanya untuk membutuhkan modul dan laptop. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah motherboard ya, atau pengertiannya dulu deh. Jadi pengertian perakitan komputer di sini adalah merakit semua komponen komputer ke PC yang siap dipakai. Nah, salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Nah, motherboard adalah pusat kendali yang mengontrol pekerjaan semua komponen yang terhubung. Namanya di sini kan namanya motherboard ya. Nah, kontrol suatu daya atau daya listrik untuk setiap komponen PC dan semua lalu lintas dikendalikan oleh si motherboard, mulai berkisar dari perangkat penyimpanan, hard disk CD-ROM, melalui perangkat input data atau keyboard sampai ke printer. Nah, terus komponen-komponen dalam perakitan komputer itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada casing ya, atau ada cache lah ya, cache-nya, terus ada power supply, ada motherboard, RAM, random access memory, prosesor, hard disk, heatsink, optical drive, kabel data, dan perangkat display. Nah, perangkat display di sini tuh beragam, ada monitor, ada proyektor, dan lain-lain. Intinya untuk perangkat display. Nah, ini ada contoh monitor, ada keyboard, ada mouse, dan lain-lain. Langkah-langkah yang pertama itu adalah memasang prosesor pada motherboard. Nah, jadi pertama ini kami menentukan posisi poin 1. Nah, jadi ketika memasang prosesor itu usahakan segitiga emas ya. Jadi di setiap prosesor itu biasanya ada segitiga emas. Nah, ini tolong diperhatikan gitu, karena kalau salah segitiga emas posisinya ini nanti bisa merusak pin atau bisa membuat pin pada prosesor itu patah. Nah, itu nggak boleh. Terus pasang motherboard pada casing. Nah, jadi sebelum pasang motherboard pada casing, alangkah baiknya itu pasang prosesor dulu, karena kalau sudah masuk di casing itu cukup sulit gitu. Namanya kenapa dipasang prosesor dulu baru pasang motherboard kepada casing. Nah, untuk masangnya seperti biasa, cocokkan dengan rumah-rumah bautnya ya. Terus pasang heatsink ya, atau pendingin. Nah, di sini ada gel pendingin atau pasta prosesor untuk membuat prosesor ini lebih dingin dan lebih stabil. Terus selanjutnya memasang memori RAM. Ya, ini RAM tuh pun ada dua, ada RAM PC dan RAM laptop. Nah, untuk yang ada di gambar ini RAM PC. Nah, tapi kalau untuk RAM laptop itu ukurannya lebih kecil, hampir setengahnya dari si RAM PC. Nah,
Lalu pasang power supply. Nah, power supply ini adalah inti power dari semua komputer. Nah, power supply ini bertugas mengalirkan aliran listrik kepada motherboard, hard disk, dan lain-lain. Lalu pasang kabel-kabel yang mengarah kepada power. Nah, di sini kabelnya banyak, ada kabel LED, speaker, ada port casing masing-masing. Lalu yang terakhir pasang drive ya. Drive di sini adalah CD-ROM atau DVD-ROM. Nah, CD-ROM atau DVD-ROM di sini untuk sekarang udah mulai jarang yang menggunakan. Terus pasang card adapter, ini untuk VGA, SCSI. Nah, untuk fase terakhirnya adalah ketika semua langkah dalam unit komputer telah selesai, tutupi dengan selubung dan skrup. Sambungkan kabel dari adaptor AC ke outlet dinding dan sambungkan konektor monitor ke konektor kartu grafis atau VGA, konektor kabel keyboard, dan konektor kabel mouse. Nah, tinjau hasil komputer. Nah, setelah komputer terpasang, kita meninjau dan menguji hasilnya dengan program BIOS. Metodenya adalah nyalakan komputer dan monitor, lihat layar monitor dan perhatikan suara melalui speaker. Sekarang program BIOS First secara otomatis akan mendeteksi perangkat keras yang diinstal pada komputer. Nah, buat pengaturan hard disk dan urutan boot dan lain-lain. Nah, ini ada solusi jika Anda mengalami masalah pada hasil perakitan komputer. Nah, nyalakan komputer jika komputer dan monitor tidak menyala. Yang pertama adalah periksa apakah kabel listrik sudah terhubung ke stop kontak atau belum. Nah, saat jam dihidupkan, hitam dan warna muncul di layar. Nah, untuk bunyi bip-bipnya sendiri itu pun nanti ada bagian bip-bipnya itu sendiri. Nah, untuk perakitan komputer sih cukup itu. Nah, atau nanti untuk softwarenya itu bisa kalian download. Jadi kalau kalian memang tidak mempunyai PC, itu kalian bisa download namanya Cisco IT Essential. Nah, itu merupakan salah satu software untuk perakitan PC dan perakitan laptop. Jadi bisa kamu coba secara virtual. Oke, mungkin itu aja untuk materi perakitan PC. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.